Halo, ketemu lagi bareng sama saya Kak Danar, Master Teacher Matematika Ruang Guru. Pada video kali ini kita akan membahas soal pengayaan aturan pencacahan dengan pola tertentu yang sering keluar di soal-soal Olimpiade. Penasaran gimana soalnya? Kita akan lihat sekarang. Oke, ini dia soalnya. Berapa banyak cara untuk menaiki tangga sampai ke puncak jika setiap langkah hanya dapat menaiki satu atau dua anak tangga? Silakan kalian pause dulu untuk kalian coba kerjain. Saya anggap kalian sudah pause, sekarang kita coba kerjain bareng-bareng. Cuma sebelum kita kerjain, saya mau tanya dulu nih, kalian paham nggak soalnya kayak gimana? Nah oke, kita coba lihat dulu ya maksud soalnya ini apa sih. Jadi intinya ada seseorang yang dia mau menaiki tangga ini. Nah, dia cuma bisa naik antara satu anak tangga atau dua anak tangga. Artinya apa? Jadi dia itu cuma bisa naik satu anak tangga misalkan seperti ini. Nah, ini dia bisa nih melakukan ini. Atau misalkan kemungkinan yang lain adalah dia mau naik dua anak tangga. Jadi dua anak tangga sekaligus bisa. Ini juga boleh. Bisa gitu. Nah, yang nggak bisa lebih dari itu. Jadi kakinya nggak nyampe gitu. Jadi pas di sini 3 anak tangga, nggak bisa. 4 anak tangga juga nggak bisa. Dan lebih dari itu pun tidak bisa. Jadi cuma bisa naik satu anak tangga saja atau dua anak tangga. Tidak bisa lebih dari itu. Seperti itu ya maksud soalnya. Nah, yang ditanya di soal ini adalah kalau dia naik tangga sampai ke puncak, itu tuh berapa banyak caranya? Nah, tentu yang paling pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu menghitung sebenarnya ada berapa anak tangga sih ini. Oke, coba kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 anak tangga. Berarti pada yang ditanya di sini adalah banyak cara untuk mencapai anak tangga ke-18. Sebenarnya itu yang ditanya. Nah, tapi gimana caranya? Gimana cara kita mendapatkan banyaknya cara? Untuk mendapatkan banyaknya cara, kita bisa coba cari polanya dulu. Kita coba cari polanya terlebih dahulu. Jadi gini, kita coba lihat ini ada anak tangga pertama di sini. Nah, di sini ada anak tangga pertama. Berapa banyak cara supaya si orang ini bisa sampai ke anak tangga pertama? Tentu cuma ada satu cara gitu ya. Cuma ada satu cara, yaitu ya langsung naik aja gitu. Dah, cuma ada satu cara. Jadi untuk mencapai anak tangga yang pertama, itu cuma ada satu cara. Oke, sekarang kita lihat di anak tangga kedua. Kita lihat di anak tangga kedua, berapa banyak cara untuk mencapai anak tangga kedua? Berapa banyak cara untuk mencapai anak tangga kedua? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada dua cara. Nah, gimana tuh dua caranya? Cara yang pertama adalah ya. Cara yang pertama adalah dia naik satu tangga ke sini. Nah, satu anak tangga ya, ke anak tangga pertama. Terus dia naik satu anak tangga lagi ke anak tangga yang kedua. Itu cara pertama, naik satu, naik satu. Nah, tapi kan tadi si orang yang tadi itu bisa naik langsung dua anak tangga sekaligus kan? Berarti dia bisa langsung naik dua tangga aja seperti ini. Nah, inilah cara keduanya. Jadi ada dua cara. Berarti untuk mencapai anak tangga pertama bisa satu cara, untuk mencapai anak tangga kedua bisa dua cara seperti ini. Ya. Lanjut. Berapa banyak cara untuk seseorang bisa mencapai anak tangga ketiga? Berapa banyak cara untuk seseorang bisa mencapai anak tangga yang ketiga? Oke. Kalau kita lihat, kita coba perhatiin satu-satu. Jadi di sini untuk naik ke anak tangga ketiga bisa dengan cara yang pertama naik dulu ke anak tangga 1, terus naik ke anak tangga kedua, naik ke anak tangga ketiga. Itu cara pertama, udah naik biasa aja gitu ya. Nah, tapi tadi ingat apa? Si orangnya bisa naik langsung dua anak tangga. Berarti kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan kedua adalah bisa juga dia langsung lompat gitu ke anak tangga kedua. Jadi langsung langkahnya agak panjang. Supaya nyampe ke anak tangga ketiga, tinggal naik satu anak tangga lagi. Itu masih bisa dia lakukan. Oke, terus ada kemungkinan lain? Bisa dibalik. Kalau tadi naik dua langkahnya itu dari
0 ke 2 bisa dari 1 ke 3 gitu kan ya. Nah, berarti ini naik dulu ke 1, terus dari 1 langsung naik ke 3. Nah, ini adalah cara ketiga. Ada cara lain nggak? Bisa dari 0 langsung ke 3. Nah, nggak bisa ya. Karena tadi di syarat awal, dia cuma bisa naik 1 anak tangga atau 2 anak tangga. Jadi langsung dari 0 ke 3 gitu nggak bisa ya. Nah, berarti cuma ada berapa cara? 3 cara aja gitu. Jadi untuk anak tangga pertama ada 1 cara. Untuk anak tangga kedua ada 2 cara. Untuk anak tangga ketiga ada 3 cara. Berarti berapa banyak cara untuk naik ke anak tangga keempat? Nah, kita bisa lihat ya, untuk naik ke anak tangga keempat ada berapa cara? Silahkan kalian coba pilih yang A atau yang B. Oke, kalau kalian pilih yang A, berarti kalian kejebak. Sayang sekali. Karena jawabannya adalah yang B ya, 5 cara. Nah, kenapa tuh? Gimana caranya biar bisa 5 cara tuh gimana? Coba kita lihat, kan anak tangganya ada 4. Kemungkinan yang pertama bisa naik aja satu gitu sampai ke anak tangga keempat, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah langsung naik 2, habis itu naik 1, habis itu naik 1 lagi. Itu kemungkinan yang kedua. Terus si angka 2-nya ini yang langsung naik 2 tangga ini bisa kita putar-putar. Kan ini dari 0 ke 2. Berarti logikanya yang 2 tangga itu bisa dari 1 ke 3, bisa 2 ke 4. Makanya nanti cara ketiganya sebenarnya mirip kayak cara kedua, cuma ditukar doang. Jadi naik dulu ke 1, dari 1 langsung ke 3, dari 3 ke 4. Bisa kayak gitu. Atau kemungkinan yang ketiga, yaitu adalah naik dulu ke 1, naik dulu ke 2, nah baru dia lompat ke 4. Gitu. Itu juga bisa. Gitu ya. Langsung ke 4, nggak bisa ya. Ada cara lain nggak? Ada satu lagi. Ingat tadi dia bisa naik 2. Berarti bisa langsung dari 0 ke 2, 2 ke 4. Itu juga bisa. Nah, makanya di sini jadi kita punya 5 cara. Berarti banyak cara untuk menaiki anak tangga pertama ada 1 cara, anak tangga kedua ada 2 cara, tapi anak tangga ketiga ada 3 cara, dan anak tangga keempat ternyata ada 5 cara. Nah, pertanyaannya berarti ini polanya gimana dong? Waduh, ini polanya gimana ya? Ada yang punya ide gimana polanya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita langsung coba lihat yang angka 3 ini, 3 cara ini. 3 ini ternyata adalah 1 ditambah 2. Jadi 1 yang dari anak tangga pertama, tambah 2 dari yang anak tangga kedua, 1 tambah 2 hasilnya 3. Lalu berikutnya, yang berikutnya tadi 5 cara. 5 cara ini didapat dari 3 tambah 2. 3-nya ini dari mana? Dari anak tangga ketiga ditambahkan dengan anak tangga kedua. 3 tambah 2. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat sebenarnya ini apa? Ini itu adalah barisan Fibonacci. Jadi ini itu adalah sebuah barisan Fibonacci. Intinya apa barisan Fibonacci itu? Barisan Fibonacci intinya suku tertentu didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi suku tertentu didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Atau kalau kita tuliskan dalam rumus matematik, kita bisa tuliskan seperti ini, bahwa UN sama dengan UN-1 plus UN-2. Gitu. Jadi suku tertentu sama dengan suku sebelumnya tambah suku sebelumnya lagi. Kurang lebih gitu. Nah, yang ditanya adalah U18. Nah, berarti gimana cara mendapatkan U18 ini? Kita perlu bersabar untuk mendapatkan U18. Jadi selain juga kita perlu mencari polanya, kita juga perlu bersabar ya untuk mendapatkan U18. Nah, di sini U1-nya tadi dapat 1. U1 itu tadi adalah banyak cara untuk mencapai anak tangga pertama. U2 adalah banyak cara untuk mencapai anak tangga kedua, ada 2. U3 adalah banyak cara untuk mencapai anak tangga ketiga, yaitu 3. U4 adalah banyak cara untuk mencapai anak tangga keempat, berarti 5. Nah, di sini kita tinggal mencari pertama dari U5 dulu. Harus U5, yaitu adalah U4 tambah U3. U4 tambah U3 berarti 5 tambah 3, berarti 8. Oke, lanjut. U6 gimana kalau U6? Pokoknya 2 suku sebelumnya. Berarti kalau U6 adalah penjumlahan dari U5 dengan U4. U6 sama dengan U5 plus U4. U5-nya baru dapat 8. U4-nya ini adalah 5. Berarti 8 tambah 5, jadinya 13. U7, gimana nyari U7? Ya, U6 ditambahkan dengan U5. U6-nya berapa? 13. Ini baru dapat nih, ya kan?
U5-nya berapa? 8. Tinggal tambahin aja, 13 tambah 8 jadinya 21. U8 juga tinggal langsung jumlahin U7 tambah U6. Selanjutnya bisa teman-teman mengikuti polanya aja. Berarti U9 adalah U8 tambah U7, U10 adalah U9 tambah U8, terus berikutnya U11 adalah U10 tambah U9, U12 adalah U11 plus U10, dan seterusnya sampai nanti teman-teman akan mendapatkan U18-nya adalah 4181. Dan inilah yang ditanya. Maka dari sini berarti kita bisa menjawab pertanyaan pada soal. Bahwa berapa banyak cara untuk menaiki tangga sampai ke puncak jika setiap langkah hanya dapat menaiki 1 atau 2 anak tangga dengan banyak anak tangganya 18? Jawabannya ada sebanyak 4181 cara. Nah, jadi di awal mungkin kalian bingung ya, cara ngerjain soal ini tuh gimana sih? Nah, ternyata setelah kita kerjain bareng-bareng tadi, kita menggunakan barisan Fibonacci yang sudah kalian kenal semenjak kalian duduk di bangku SMP. Biar kalian makin jago, coba kalian kerjain soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dadah!